Bapak Ibu sekalian. Selamat datang, selamat malam dalam diskusi kita pada malam hari ini. Diskusi ini adalah hasil kerjasama antara Intes Indonesia Resilient Institute dengan Mindset Institute. Diskusi pada kesempatan kali ini saya sebagai host dan nanti akan dimoderatori oleh Mas Yatno sebagai moderator dan juga dua pembicara kita yang akan nanti disampaikan tentang tema besar yaitu tentang implikasi dari pemilu Filipina terhadap geopolitik regional. Terima kasih yang sudah join dalam kesempatan kali ini. Sudah ada 23 peserta yang hadir pada diskusi kali ini di Zoom dan juga beberapa join lewat YouTube. Baik, tanpa berlama-lama, sebelum kita mulai diskusi akan ada pengantar terlebih dahulu dari Bapak Alo selaku perwakilan dari Mindset Institute. Saya persilahkan untuk pengantar terlebih dahulu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Ardi. Bisa didengar suara saya? Bisa, Pak. Oke ya. Baik, selamat malam semua, khususnya untuk Romo Greg dan juga Mas Agung Setiawan, saya panggil Mas saja mungkin ya. Monggo Pak. Ya. Kebetulan tadi Mas Guntur yang harusnya dia yang mengantarkan atau buka ini berhalangan gitu ya, harus ke rumah sakit mengantar anaknya, jadi mengabari saya untuk menggantikan sebentar ya. Nah, untuk tidak berpanjang-panjang, jadi sedikit membuka, kalau beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu yang lalu kami juga mengadakan diskusi terkait geopolitik juga, tapi ada sedikit menyinggung soal apa yang terjadi di Ukraina ya. Lalu apa yang terjadi di sekitar kita tampaknya Mas Guntur melihat perlu juga ditengok, dan yang paling dekat adalah apa yang akan terjadi di negara di utara kita, yaitu Filipina. Nah, sehingga harapannya adalah dari acara ini kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih baik soal bagaimana implikasi-implikasi dari apa yang terjadi di tetangga kita terkait pemilu di sana ya, terhadap geopolitik regional di kawasan kita. Untuk sedikit tambahan, Mindset Institute sendiri ya mungkin hanya titik kecil gitu ya, yang sebetulnya hanya sekelompok teman-teman yang berasal dari sejumlah lembaga, ada yang di Brawijaya, ada yang di UI, ada yang di beberapa di Jakarta, ya. Saya di Atmajaya, termasuk yang ada di situ ada Mas Heron yang sekarang sedang menyelesaikan studinya di Sanata Dharma. Nah, kita mencoba berkumpul untuk ya mencoba ikut berpartisipasi dalam apa yang kami pahami bisa berguna dan sesuai dengan apa yang jadi bagian kami. Sehingga Mas Alo mute di suaranya. terima kasih kembali untuk kedua pembicara yang sudah berkenan untuk mengisi ini, dan juga untuk NRES Institute yang sudah bekerja sama dengan Mindset. Saya lupa apakah ini yang kedua atau ketiga ya. Untuk mempersingkat waktu, saya kembalikan kesempatannya ke Mas Ardi selaku bos. Monggo Mas Ardi.
Baik, terima kasih Ko Alo yang sudah membuka pengantar pada diskusi kita kali ini. Tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke acara inti yang langsung akan dipandu oleh Mas Yatno SPD MSc dari Intres Institute. Silakan, saya persilahkan kepada Mas Yatno untuk memoderatori diskusi pada kesempatan kali ini. Ya, terima kasih Ardi. Suara saya terdengar dengan jelas ya? Siap, terdengar Mas. Jadi untuk diskusi ini tadi sebenarnya sudah bagian disampaikan mengenai implikasi pemilu Filipina pada geopolitik regional ya, yang akan saya pandu dalam acara diskusi ini dengan menghadirkan dua narasumber. Salah satunya adalah Romo Greg. Beliau ini adalah direktur dari Asia Pasifik, dan Mas Agung dari Kaprodi Hubungan Internasional. Nah, jadi secara singkat ini kan Filipina merupakan salah satu wilayah strategis di kawasan Asia Tenggara dengan jumlah populasi penduduk sekitar 109 juta, yang mana baik Amerika Serikat ataupun Cina juga mempunyai kepentingan di wilayah itu, karena di Kepulauan Sparta sendiri merupakan jalur Laut Cina Selatan, yang mana hari ini atau sebelumnya juga Cina sedang menghidupkan jalur Laut Cina Selatan. Tapi di sisi lain juga AS menempatkan pangkalan militernya dan mempunyai kepentingan di kawasan Asia Tenggara, sehingga konteks dinamika politik di dalam negeri Filipina, khususnya dalam pemilu, tentu saja banyak kepentingan yang bermain di wilayah tersebut, sehingga kita perlu membaca seperti apa dampak dinamika politik dalam kontestasi pemilihan presiden yang akan diselenggarakan di tahun ini terhadap geopolitik regional. Karena hari ini kita ketahui ada 3 kandidat, salah satunya adalah mantan petinju, yang kedua adalah anak dari Duterte yang selaku presiden hari ini, dan yang ketiga adalah anak dari presiden sebelumnya, yaitu Ferdinand Marcos. Untuk tidak berlama-lama, mungkin saya akan langsung ke Romo Greg untuk menyampaikan pemaparannya terkait politik di Filipina, dampaknya terhadap geopolitik regional. Silakan Romo Greg yang selanjutnya nanti dari Pak Agung. Ya. Makasih Mas Yatno, suara saya terdengar ya? Terdengar, Romo. Ya. Apakah host bisa membuat saya co-host supaya saya bisa share? Bisa Bapak, baik. Oke, ya. Teman-teman semua, saya langsung akan share PowerPoint yang saya siapkan ya. Oke, ini dia PowerPoint saya. Teman-teman semua, saya bukan ahli ilmu politik ya, dan kemudian saya juga bukan secara kepakaran itu berbicara tentang entah pemilu, entah geopolitik regional dan seterusnya. Jadi saya adalah orang yang tinggal di Filipina, yang terakhir itu saya tinggal 5 tahun di sini. Tetapi pada tahun 96 sampai tahun 2000, saya tinggal juga di sini sebagai mahasiswa yang kuliah perguruan tinggi saya, namanya itu Ateneo de Manila. Dan terus kemudian pada tahun 98, 2 tahun setelah saya studi ini, saya itu menulis buku judulnya Revolusi Damai Belajar dari Filipina. Dan keterbit tahun 98. Ini adalah sebenarnya tulisan saya murni yang saya buat begitu, dan kemudian saya terbitkan. Saya dengar itu dari teman-teman semua bisa membayangkan ya bahwa buku semacam ini lahir atau terbit pada tahun 98 di Indonesia. Bagi mereka yang tahu tentang sejarah kontemporer Indonesia, sebut saja buku ini itu namanya timely begitu ya. Tepat banget
situasi yang ada di Indonesia itu mendapatkan buku ini yang sebenarnya yang namanya Revolusi Damai itu sebenarnya berlangsung tahun 1986. Jadi 10 tahun setelah revolusi itu saya baru datang ke Filipina, ya teman-teman semua. Jadi saya lagi-lagi saya bukan pakar, bukan dosen ilmu politik, bukan orang yang terlibat langsung pada pemilu semacam itu, tapi orang yang tinggal, tapi mau tidak mau saya membaca koran, saya mendengarkan orang, saya tinggal lagi di kampus Ateneo dan terus kemudian mendengarkan macam-macam hal. Ya, teman-teman semua, tidak apa-apalah kalau kita ingin mengetahui di mana itu si Filipina. Nah, Filipina itu di situ di Asia Tenggara. Ya, jadi masuk dalam ASEAN, sebelah utara, gampangannya itu sebelah utara Sulawesi lah katakanlah begitu. Itu ada di Filipina, sebagaimana Indonesia itu kepulauan, Filipina juga sebuah kepulauan. Tentu saja tidak sebesar Indonesia, jumlahnya tadi dikatakan sekitar 110 juta begitu, tidak sampai separuhnya lah dari Indonesia begitu ya teman-teman semua. Tentang sejauh manakah itu menjadi strategis, silahkan bisa dilihat sendiri dengan berdasarkan peta ini. Kalau andai kata mau di zooming ke lebih besar, ada seperti itu. Jadi saya tinggal di Manila, lebih tepatnya sebenarnya di Quezon City. Jadi Manila itu sebenarnya nama umum gitu ya. Kalau andai kata kita menyebutkannya yang namanya Metro Manila. Metro Manila itu kayak apa sih sebenarnya, perbandingannya semacam Jabodetabek begitulah. Itu Metro Manila. Ada banyak kota di Jabodetabek, ada banyak kota di Metro Manila. Nah, jadi saya tinggal di satu kota di Metro Manila namanya Quezon City. Jadi Manila itu di atas ya. Mirip-mirip sebenarnya Luzon itu sama dengan Jawa lah, paling padat di sana begitu ya. Apa-apa pusatnya itu ada di Manila, sebagaimana di Indonesia pusatnya segala sesuatu di Jakarta semacam itu ya. Nah teman-teman semua, kalau andai kata ingin lebih detail kayak gini ya, jadi berdasarkan keragaman dari etnis, ada 28% Tagalog, 13% Cebuano dan sebagainya, ada 160 etnik. Jadi Tagalog itu adalah yang di utara, yang dekat ya, di Luzon, bahkan bukan hanya di Luzon sebenarnya, dekat dengan Manila, ya, di sekitar Jabodetabeknya Filipina, gampangannya gitu. Itu adalah mereka yang berbahasa Tagalog. Ya, jadi 28% saja sebenarnya, bahkan katakanlah 2 jam ke utara dari Manila begitu sudah berbahasa yang lain. Itu ada Ilocano, ada apalah nama-namanya gitu yang kemudian saya tidak detail, saya tidak hafal. Makanya itu berbeda dengan cara berpikir kita orang Indonesia ya, bahwa bahasa kita itu kan akarnya dari Melayu, dan Melayu itu kan bukan bahasa orang yang di center, di pusat kekuasaan, tetapi sebenarnya Melayu itu kan sebenarnya minoritas saja di sebuah tempat di Sumatera begitu, dan ketika diangkat menjadi bahasa nasional tidak banyak menimbulkan goncangan. Sebaliknya di sana itu betul bahwa sedikit banyak itu ketika Tagalog itu menjadi bahasa nasional, nah disebut sekarang sebagai Filipino begitu ya. Tagalog supaya tidak terlalu sensitif, terus kemudian disebut sebagai bahasa nasionalnya apa? Filipino, bukan Tagalog. Tapi sebenarnya praktis ya 80% itu ya Tagalog lah, 20% dicampur di sana sini. Sedangkan keragaman agamanya gitu ya, 83% itu Katolik Roma. Jadi katakanlah kalau di Indonesia itu 87% Muslim, di sini itu 83% Roman Katolik Roma. Nah, kemudian pertanyaannya adalah, oh kalau begitu di sana itu ya gereja itu sangat berpengaruh. Kemudian saya mengatakan nanti dulu. Gitu. Peranan agama itu sangat berbeda antara Indonesia dengan Filipina. Jauh lebih jauh lebih cair barangkali saya menyebutkan seperti itu. Banyak detail-detail yang kemudian sama sekali tidak bisa diperbandingkan peranan Islam atau peranan
komunitas Muslim sebagaimana di Indonesia. Tidak sama sekali, barangkali seperti itu. Dan gitu teman-teman semua, 110 juta, dan ini adalah masyarakat yang sangat muda ya teman-teman semua ya. Coba lihat dari segi population by age group, itu kan sungguh-sungguh masyarakat yang sangat muda benar sebenarnya begitu. Anaknya banyak begitu ya. Kampung-kampung begitu, perkampungan miskin, anaknya banyak, dan ya seperti itulah gitu. Pada dasarnya sih kalau dikata Manila itu kotanya kayak apa sih, Metro Manila, gambaran saya itu memang mirip sekali dengan Jakarta. Tapi bahkan Jakarta pun yang seperti itu tetap lebih indah lah, lebih maju lah ya, lebih modern, tidak sangat signifikan begitu, tapi toh lebih modern Jakarta, bahkan minimal transportasi umum begitu itu pasti lebih bagus di Jakarta lah daripada Manila. Tapi ya tentu saja Manila tidak bisa dibandingkan dengan kota yang kedua yang paling besar seperti Bandung dan Surabaya. Ya pasti Manila jauh lebih maju lah, atau lebih besar barangkali. Macam itu ya teman-teman semua. Nah, ini adalah sejarah kontemporer dari Filipina ya teman-teman semua. Jadi sebenarnya yang masih sangat berpengaruh sebenarnya adalah sejak itu Marcos itu diangkat 65 begitu, terus kemudian tumbang pada tahun 86 lewat People Power, Revolusi Damai, yang kemudian ceritanya itu saya tuliskan dalam sebuah buku tahun 98 yang terbit 98. Jadi peristiwanya teman-teman semua, 1983 itu yang namanya Benigno Aquino itu dibunuh, ditembak mati di lapangan terbang di Manila waktu itu. Sejak 3 tahun itu terus-menerus bergejolak. Puncaknya adalah 86. Mengapa saya tertarik seperti itu dan menjadi buku yang kontroversial lah pada tahun 98? Karena peranan gereja itu sangat besar sekali. 3 tahun itu, 83 sampai 1986. Mendukung Cory Aquino untuk menjadi presiden, dan terus kemudian ya banyak detil-detil lah yang kemudian mungkin tidak perlu saya ceritakan di sini. Jadi sejak Cory itu presiden hanya 6 tahun ya. Makanya Cory itu harus turun tahun 92. Cory memang Katolik gitu. Tapi tahun 92 presidennya adalah orang beragama Kristen Protestan namanya Fidel Ramos, 92 sampai 98. Dan terus kemudian sebenarnya ada banyak gejolak-gejolak gitu ya. Jadi kan revolusi di sana itu kan namanya revolusi EDSA. EDSA itu nama jalan rayanya ya, semacam Sudirmannya di Jakarta lah. EDSA itu jadi, terus kemudian ada EDSA 1, EDSA 2 begitu. Bahkan nanti kita berbicara apakah nanti kalau Bongbong menjadi presiden, jangan-jangan ada EDSA 3. EDSA 2 itu menggulingkan era Estrada tahun 2001 saya rasa, dan terus kemudian ada presiden lain perempuan namanya Gloria Macapagal Arroyo, dan terus kemudian sebelum Duterte itu adalah presidennya adalah anaknya Cory, baru saja meninggal beberapa tahun lalu ya, belum 1 tahun begitu, disemayamkan di tempat kampus saya karena dia lulusan di tempat kampus saya ini, yaitu namanya Nonoy Aquino, atau kalau biasanya disebut gampangannya itu Pinoy, Presiden Nonoy. Ya begitu, sudah selesai Duterte dan sekarang akan ada pemilu ya. Terus kemudian dikatakan bahwa Bongbong Marcos itu memimpin banyak survei. Ya begitu. Terus kemudian persoalannya adalah bahwa apakah survei ini bisa dianggap sebagai sebuah indikasi yang sahih? Ya sama dengan yang ada di Indonesia ya. Bisa keliru, bisa benar begitu. Ada nuansa-nuansanya begitu. Karena dari hasil survei itu gitu ya, sekian kali Bongbong itu anaknya Marcos itu nampaknya akan memimpin dan kemungkinan besar itu akan menjadi presiden, memang terus kemudian banyak yang cemas. Mereka kaum progresif begitu itu cemas. Karena sebutannya mereka yang tidak suka dengan Bongbong, gampangannya ini adalah politisi busuk begitu. Yang kemudian nanti akan saya coba terangkan.
maka banyak sekali yang cemas sekali bahwa orang ini akan menjadi presiden. Mungkin perbandingannya adalah bagaimana mungkin orang Amerika itu memilih Donald Trump meskipun dia hanya 5 tahun ya, 6 tahun atau 6 tahun, 4 tahun atau 6 tahun sekarang saya seringkali bingung. 4 tahun barangkali ya kalau Anda kata di Amerika ya. Tapi bagaimana mungkin orang Amerika itu memilih Donald Trump? Dan terus kemudian apakah betul bahwa orang Filipina akhirnya akan memilih ini anaknya Marcos untuk menjadi presiden? Jadi ya sebut saja politisi busuk, gitu. Politisi busuk itu apa? Nanti coba akan saya jelaskan lebih lanjut. Pada dasarnya yang paling cemas bahwa orang ini akan menjadi presiden adalah gereja, itu gereja Katolik tentu saja, ya gereja Katolik. Nah, teman-teman semua, saya mengoreksi moderator tadi. Calon presiden bukan hanya 3, tapi bahkan 9 atau 10. Ya. Jadi dan Sarah itu bukan calon presiden. Sarah Duterte, anaknya Duterte itu adalah calon wakil presiden. Tetapi kurang lebih bahwa ada 6 yang paling sering disebut. Ada nama-nama lain yang bahkan kemudian saya tidak hafal, tapi bisa disebutkan di sini. Ini yang paling sering disebut sebagai calon presiden ke depan. Mani tidak menjadi seorang yang sangat tinggi ratingnya. Boleh dikatakan sekarang kalau Anda mengatakan 2 siapa yang akan paling akan mungkin menjadi presiden adalah Bongbong dan perempuan satu-satunya yang ada di gambar ini namanya adalah Leni Robredo. Leni Robredo sekarang adalah wakil presiden. Ya, sedangkan Bongbong itu sebenarnya calon wakil presiden bersama dengan Duterte yang gagal. Gitu. Jadi teman-teman semua, pemilihan di sini tuh unik ya. Memang ada pasangannya. Jadi pasangannya misalkan Leni itu dengan seorang senator bernama Kiko Pangilinan. Sedangkan Bongbong begitu calon presiden itu punya wakil presiden anaknya Duterte. Tetapi orang di sini itu memilih individual. Jadi bisa terjadi, misalkan saja, ini bisa terjadi nanti, presidennya adalah Leni, wakil presidennya adalah Sarah Duterte. Ya, jadi dan ini yang terjadi sekarang. Jadi dulu itu, sekarang kan presidennya itu Duterte, wakil presidennya adalah Leni. Ya, 2 orang itu tidak maju bersamaan. 6 tahun yang lalu tidak maju bersamaan. Leni itu dari mana, partai mana, begitu ya, partai liberal sebenarnya. Sedangkan Duterte itu dari partai mana, tapi 2 orang itu yang paling dipilih banyak. Maka terus kemudian wakil presidennya adalah bukan pasangannya. Ya, teman-teman semua, ini adalah boleh dikatakan 6 orang yang paling sering disebut akan menjadi wakil presiden. Bahkan setelah Bongbong juga bukan Manny Pacquiao, bukan petinju yang kanan atas, tetapi yang paling sering disebut nomor 3 itu adalah Isco Moreno. Isco Moreno adalah yang paling kiri bawah, ya, paling kiri bawah. Sekarang menjadi mayor, menjadi wali kota Manila, wali kota Manila. Nah, demikian teman-teman semua menurut survei. Menurut survei itu seperti itu. Jadi ada nama-nama berikutnya begitu yang hampir-hampir saya setiap kali baca koran juga tidak muncul nama-nama Faisal Mangondanto atau siapa begitu ya. Jadi teman-teman semua, menurut survei itu Bongbong Marcos, sedangkan Leni nomor 2. Tapi nanti akan saya menyebutkan bahwa ada tren Google. Dan ini adalah anaknya presiden sekarang namanya Sarah Duterte. Dia itu sebenarnya wali kota Davao. Davao itu kota yang paling selatan sana yang boleh dikatakan kalau sebut saja paling dekat dengan kota Manado. Tetapi yang paling dekat kota Manado yang naik kapal ya bisa sampai 10 jam mungkin ya, bukan tinggal nyebrang saja lah begitu, masih jauh banget ya. Jadi ini wali kota. Jadi orang sih pada umumnya mungkin tidak terlalu banyak memperdebatkan orang ini, kemungkinan besar dia itu akan menjadi wakil presiden, kemungkinan besar ya. Tetapi presidennya siapa? Bongbong temannya dia atau orang lain masih belum bisa dipastikan gitu ya.
Bongbong dan Sarah itu adalah calon presiden dan wakil presiden yang punya strategi kampanye yang unik. Ya. Nampaknya dua orang ini adalah dua orang yang menganggap bahwa debat dan wawancara tokoh masuk media massa itu tidak menguntungkan. Hanya dengan mereka yang menginterview sebagai temannya dia yang akan mendukung, dia mau diinterview. Begitu. Tetapi televisi-televisi umum dan segala macam, bahkan televisi-televisi yang paling besar yang dianggap kemungkinan besar akan kritis, dan mereka berdua ini selalu menuduhnya, ya televisi itu bias, punya prasangka buruk terhadap kami tidak mau wawancara dengan mereka. Bahkan debat, mereka tidak pernah datang berdua. Bongbong dengan Sarah tidak pernah datang. Gitu. Debat-debat yang diselenggarakan swasta, bahkan diselenggarakan oleh KPU pun kayaknya mereka juga tidak akan datang. Tidak akan membuat mereka diskualifikasi kalau andai kata tidak akan didebat. Tetapi nampaknya itu semakin menjadi bulan-bulanan kritik dari begitu banyak orang bahwa mereka berdua itu tidak mau datang dalam perdebatan-perdebatan bersama dengan kandidat-kandidat yang lainnya. Begitu ya teman-teman semua, apa yang namanya. Nah, sekarang ya sebut saja yang namanya Bongbong itu leading. Ya. Meskipun nanti saya akan menyebutkan yang bahwa itu namanya Leni Robredo, wakil presiden sekarang ini dari Google Trends, itu adalah Leni itu jauh lebih banyak diperbincangkan secara positif dari Bongbong. Begitu. Google Trends. Ya, saya tidak bisa menerangkan tentu saja secara teknis, tetapi ada hukum-hukum algoritma sehingga orang itu menjadi tahu bagaimana sih sebenarnya yang terjadi di media massa dan seterusnya begitu. Dan sekarang trendsnya itu Leni itu berada di puncak melebihi Bongbong dalam perbincangan yang positif. Siapa yang di sebelah kiri saya agak atas? Itu adalah uskup, semacam inilah ya grand imam besarnya lah dalam gereja Katolik begitu. Dan mereka itu gereja Katolik mungkin saya sebutkan saja 90% itu adalah mendukung Leni Robredo. Dan itu jarang sekali bahwa gereja Katolik itu akan mendukung nama, ya. Jarang sekali. Pada dasarnya di mana-mana selalu paling-paling gereja Katolik itu memberikan kriteria, ya, memberikan kriteria yang kemudian orang sudah menafsirkan sebenarnya gereja Katolik itu inginnya orang itu. Tetapi kali ini begitu, nampaknya gereja Katolik sangat cemas. Maka terus kemudian mendukung wakil presiden sekarang ini dan untuk menjadi calon gereja Katolik yang akan menjadi presiden dan mengajak umat itu untuk memilih ini. Tapi lagi-lagi saya mengatakan, apakah ini cukup berpengaruh? Rasanya tidak sesederhana yang dipikirkan, tidak sesederhana yang dibayangkan. Ada cukup banyak orang yang menganggap bahwa jadi gampangannya Leni ini mungkin turunan-turunannya dari Cory Aquino, ya. Jadi Cory Aquino, People Power terus kemudian didukung lagi oleh Fidel Ramos, tapi Fidel Ramos kemudian diganti oleh orang yang pada dasarnya tidak berada berlawanan lah dengan Cory Aquino. Tetapi tentu saja anaknya Cory, presiden 10 tahun yang lalu, itu jelas ada. Dan Leni itu sebenarnya dalam terah itu sebenarnya. Dalam terah itu. Nampaknya orang itu bosen begitu ya barangkali. Sebagaimana kan kita juga mengalami itu. Amerika juga mengalami itu begitu ya. Meskipun sebenarnya secara rasional objektif itu Hillary Clinton itu pasti jelas lebih objektif, lebih bagus lah dari Donald Trump begitu. Tapi lewat macam-macam manipulasi begitu ya. Dan terus kemudian boleh dikatakan orang itu malah memilih Donald Trump. Oh, ini mungkin calon yang menarik. Dari dulu kok Obama, Hillary Clinton itu membosankan sekali. Hillary Clinton itu adalah suami dari Bill Clinton. Dan mereka itu nampaknya bosan banget. Dan itu yang bisa terjadi di Filipina. Gitu. Jadi kok tidak menarik ya terah-terah itu saja yang menjadi presiden. Kita juga sebenarnya dalam sejarah kurang lebih
bahkan dalam 20 tahun terakhir ini juga mengalami seperti itu ya. Nah, teman-teman semua, inilah CBCP itu semacam konferensi uskup-uskup di Filipina. Ya. Dan good Christian must vote for those who back people power legacy. Jadi persis, people power itu kan menumbangkan Ferdinand Marcos, ya kan? Sedangkan Bongbong Marcos itu sendiri itu adalah tentu saja adalah anaknya yang tidak setuju, dan mereka akan membuat cerita yang sangat berbeda nanti bahwa people power dan seterusnya itu tidak sah dan seterusnya. Jadi akan membuat sejarah baru lagi. Dan terus kemudian tentu saja dengan dukungan gereja terhadap Leni, maka terus kemudian Leni juga menjadi bulan-bulanan calon-calon presiden yang lainnya. Dikatakan bahwa Leni Robredo itu mengatakan tidak begitu, menolak bahwa dia itu memanfaatkan gereja Katolik untuk berkampanye. Jadi Marcos Isco Moreno itu menuduh Leni itu memanfaatkan gereja Katolik, yang tentu saja besar, tapi tentu saja tidak otomatis akan semua umatnya, semua orang-orang Katolik itu mendukung Leni Robredo. Dan kemudian mengapa Bongbong itu berada selalu menonjol dalam survei-survei. Teman-teman semua, survei itu jadi salah satu yang saya baca begitu ya. Saya pikir saya baca topik ini juga bahwa bahkan di Amerika saja pada waktu survei sebelum presiden selalu orang 7% itu selalu mengatakan sebenarnya berbohong dalam surveinya. 7% ya, entah karena takut begitu ya, entah karena apa, tapi pada dasarnya tidak mau mengungkapkan sesungguhnya dia itu mendukung siapa. Dan kemudian menurut salah satu artikel yang saya baca, di Filipina itu kemungkinan lebih besar lagi. Kalau di Amerika 7%, kemungkinan besar di Filipina itu bisa menjadi 25% katanya. Bahwa orang tidak mau mengatakan sesungguhnya, bahkan kalau andai kata dalam survei itu dikatakan bahwa ini akan sungguh-sungguh konfidensial. Nah, teman-teman semua, ini memang artikel katakanlah 7 tahun yang lalu ketika Bongbong itu ingin menjadi wakil presiden gitu, dan terus kemudian pertanyaannya adalah dalam artikel 7 tahun yang lalu ini adalah apa sih ya yang kira-kira terjadi kalau Bongbong Marcos itu menjadi wakil presiden. Artikel ini 7 tahun yang lalu ketika dia nyalon wakil presiden. Dan artikel itu saya tanyakan kepada teman saya yang sangat intensif tahu tentang politik, ikuti politik. Apakah artikel ini masih relevan untuk saya baca? Dan menurut dia, oh ya, masih relevan untuk dibaca. Bahwa orang seperti ini tuh nanti akan, misalkan saja, bahkan ini sebenarnya sudah, misalkan saja meminta supaya ayahnya itu dimakamkan di Taman Makan Pahlawan lah katakanlah. Dia tidak menjadi wakil presiden saja, dia sudah bisa mempengaruhi Duterte untuk itu. Dan macam-macam, pokoknya segala warisan-warisan Polri gitu yang akan mengusik tentang Bongbong Marcos itu akan dibubarkan. Jadi ini kasusnya kan mirip. Jadi kalau dikata Tommy misalkan saja menjadi calon kuat presiden, kira-kira apa yang akan dilakukan Tommy Soeharto begitu kan? Jadi macam-macam itu dia akan reviving begitu, membersihkan nama baik dan sebagainya. Dan orang ini adalah potensial dia akan menulis sejarah-sejarah baru, menulis sejarah kontemporer secara baru. Itu kan mirip sekali dengan yang ada di Indonesia itu kan. Soeharto mencoba membuat sejarah lain tentang peristiwa 65 begitu kan. Dan terus kemudian setelah Gus Dur mencoba mempunyai versi sejarah lagi tentang macam-macam hal. Jadi memang sejarah itu adalah milik para pemenang, Nah, jadi ini Robredo dari, tetapi memang ada kecenderungan bahwa Robredo itu naik terus, ya dari survei-survei itu naik terus. Apakah
dia itu akan menjadi pemenang, kita tidak tahu ya. Kita tidak tahu. Ya, jadi menurut Google Trends itu adalah Leni Robredo itu sangat tinggi. Misalkan di Metro Manila begitu ya. Robredo 59, Marcos 41. Di Calabarzon, di Luzon dan sebagainya. Pokoknya menurut Google Trend semua itu kalah. Semua itu jadi Marcos itu kalah. Tetapi yang mana, dan dari tulisan ini, orang ini yang menulis ini saya baca, yang mana nanti yang akan betul, kita tidak tahu. Kita tunggu saja. Saya pikir saya sudah selesai ya, teman-teman semua. Ya, mudah-mudahan tidak terlalu lama. Silakan Mas Yatno untuk melanjutkan. Ya, terima kasih Romo Greg. Begitu teman-teman semuanya pemaparan dari Romo Greg dari mulai sejarah Filipina, perjalanannya hingga beberapa tokoh-tokoh yang muncul dalam menjelang kontestasi pemilihan presiden sekaligus wakil presiden di Filipina. Untuk selanjutnya, biar mempersingkat waktu, dari Pak Agung, silakan untuk memaparkan pemaparannya terkait diskusi malam ini. Silakan. Matur nuwun Mas Yatno, selamat malam Romo Greg, Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman sekalian. Ya, beberapa minggu yang lalu saya dihubungi Mas Guntur untuk diundang untuk nimbrung diskusi ini. Topiknya itu tentang Filipina, pemilu Filipina, dan kaitannya dengan geopolitik regional. Kira-kira begitu. Nah, padahal saya itu bukan ahli tentang Filipina, nggak banyak tahu tentang Filipina, tetapi tadi sudah dibantu Romo Greg untuk menjelaskan apa itu Filipina. Dan kemudian kesulitan saya itu adalah juga mengenai geopolitik, geopolitik regional. Nah, kalau geopolitik regional itu kira-kira berarti Asia Tenggara gitu ya. Nah, kalau kaitannya dengan Asia Tenggara itu secara geografi iya, tetapi kan ini ada bumbu politiknya. Lalu saya menerka-nerka apa kira-kira yang dimaksud dengan geopolitik Asia Tenggara itu. Untuk jelasnya mungkin saya bisa share screen gitu ya. Baik, apakah bisa dilihat screen saya, PPT saya? Bisa Pak. Udah bisa ya, dan suara saya juga terdengar jelas ya. Ya. Baik, nah tadi saya menerka-nerka geopolitik regional di Asia Tenggara. Lalu apa itu kira-kira yang ada di sana? Lalu yang paling tidak yang terkait dengan persoalan politik di Asia Tenggara itu adalah persoalan Laut Cina Selatan, begitu ya. Nah, laut ini merupakan laut yang strategis ya, karena dia adalah lalu lintas pelayaran, kemudian juga mempunyai resource minyak dan ikan dan sebagainya. Oke, laut ini kan juga diklaim oleh beberapa negara, termasuk di situ ada Malaysia, kemudian ada Filipina, ada Vietnam, ada Brunei, dan juga ada China. Dan kalau kita lihat di peta ini, yang diklaim China itu adalah yang merah itu. Jadi hampir seluruh Laut Cina Selatan ini diklaim oleh China, sehingga ribut-ribut terjadi di situ antara ya Filipina dengan China, terutama yang sedang kita bicarakan ini. Kemudian juga Amerika Serikat yang menuntut kalau itu ditutup oleh China, lalu kemudian tidak ada kebebasan di dalam pelayaran. Jepang juga begitu, Korea Selatan, dan sehingga jadi ribut. Dan ini menjadi persoalan utama di dalam konteks geopolitik di Asia Tenggara. Nah, kira-kira kok pandangan saya tentang geopolitik itu di sekitar itu, yang mungkin nanti kita akan kerucutkan persoalan antara Filipina dengan China yang klaimnya berhimpitan atau saling tumpang tindih secara luas.
Dan kemudian saya berpikir lagi ada sesuatu yang lebih luas lagi di situ daripada Laut Cina Selatan, kaitannya juga masih dengan geopolitik yang sekarang ini sedang marak dibicarakan, itu adalah yang namanya obor, gitu ya, One Belt One Road. Nah, itu merupakan suatu inisiasi dari China yang ingin napak tilas perdagangan zaman dulu. Mulai dari China ke Eropa melalui darat, ya, itu jalur sutra, dan juga dari laut yang garis-garis biru itu. Nah, China ingin menapak tilas ini dan mengembangkan jalur perdagangan dengan memberi banyak bantuan-bantuan di negara-negara yang dilalui oleh jalur ini. Bantuan infrastruktur, kemudian bantuan macam-macam di situ, termasuk nanti yang juga kepada Filipina. Nah, itu kira-kira konteks dari geopolitiknya. Nah, kemudian saya akan masuk pada persoalan pemilu di Filipina. Memang pemilu di Filipina itu sangat rumit juga ya. Tapi paling tidak tadi sudah banyak dibantu oleh Romo Greg untuk menjelaskan persoalan mengenai pemilu ini. Jadi kaitannya dengan pemilu presiden itu mempunyai karakteristik yang kira-kira semacam ini. Jadi karakteristik yang pertama itu adalah lembaga kepresidenan itu mempunyai posisi kuat. Ya, ini merupakan suatu fotokopi lah yang dari Amerika Serikat ya, sistem presidensial, sehingga lembaga presiden ini menjadi kuat, dan ketika lembaga ini kuat itu kan pasti akan banyak menentukan baik politik dalam negeri terutama dan juga kepada politik luar negeri. Oke. Kemudian karakteristik yang kedua itu kalau kita lihat dari rekam sejarah pemilu Filipina, faktor figur itu lebih utama daripada faktor rekam jejak. Semakin figur itu semakin populer, ya rekam jejaknya itu bisa dikesampingkan lah. Nah, itu bisa kita lihat, misalnya bintang film itu bisa menjadi presiden, kemudian petinju yang populer itu sedang mencalonkan diri menjadi presiden dan sebagainya. Jadi lebih kepada branding atau figur daripada pengalaman politik dari yang bersangkutan. Nah, ketika figur itu menjadi sorotan utama lebih penting, maka partai politik itu ya boleh dikatakan lemah ya dibandingkan dengan sosok figur itu. Bahkan figur itu dimanfaatkan oleh parpol untuk menangguh atau mendulang suara pada pemilu. Ya. Tuh, kemudian karakteristik yang keempat itu jelas nepotisme. Sangat marak di Filipina, tapi juga di mana-mana. Ya. Dinasti politik itu kan sangat kuat di Filipina dan saya kira juga itu terjadi di mana-mana. Tetapi di Filipina itu jelas sangat jelas terlihat nepotism and dynasty politik dynasty itu. Di Indonesia pun juga begitu saya kira. Tapi di Filipina lebih vulgar lagi. Nah, oleh karena itu banyak pengamat mengatakan demokrasi di Filipina itu ya tidak ubahnya semacam kartel politik. Jadi semacam kartel gitu. Yang bertarung itu bukan persoalan-persoalan ideologi yang menjadi pertarungan, itu ya antar dinasti, antar figur tadi. Ya kita lihat ada misalnya Macapagal, Marcos, Aquino, Duterte dan sebagainya. Ya persoalan politik itu kan pertarungan di sekitar ini. Kaitannya dengan pemilu presiden. Ya ini karakteristik yang ya sangat kasar lah untuk mencirikan pemilu presiden di sana. Nah, oke, kemudian saya tidak banyak membahas yang domestik, tapi saya ingin coba melihat yang outlook dari politik luar negeri dari Filipina. Jadi kalau kita lihat politik luar negeri di Filipina dengan berbagai macam presiden yang lalu, yaitu ada 4
hal, ya, ada 4 penjuru, batu penjuru yang pasti itu akan tersangkut di dalam politik luar negeri. Itu adalah yang pertama pasti tidak lepas dari Amerika Serikat, jelas ya, karena Amerika Serikat itu dulu adalah bekas penjajah dan kemudian juga banyak memberikan bantuan kepada Filipina dan kemudian bantuan terutama bidang keamanan, security di Filipina, dan bahkan juga ada pangkalan militer di sana, tapi sekarang sudah tidak ada. Kemudian yang kedua adalah pasti Jepang. Ya, Jepang itu walaupun dulu kejam di mana di Filipina pada waktu Perang Dunia Kedua, Perang Asia Timur, tetapi setelah itu Jepang sangat lomo itu sangat murah memberi bantuan kepada Filipina, sehingga Jepang itu pasti juga akan menjadi batu penjuru dari politik luar negeri Filipina. Dan yang ketiga adalah ASEAN. Jelas Filipina itu tidak akan mempunyai kekuatan apa-apa di dalam konteks regional kalau tidak masuk pada ASEAN. Jadi ASEAN itu adalah batu penjuru juga di dalam outlook dari Filipina. Dan yang newcomer itu adalah China. Sekarang ini sedang naik daun dan bahkan mungkin dalam tanda kutip cengkeraman China di mana di Filipina itu juga semakin kuat saya lihat. Nah, itu juga bisa dibuktikan hasil jajak pendapat. Saya baca di mana di salah satu tulisan jajak pendapat di tahun 2019 itu kebanyakan orang Filipina itu menyebut Amerika itu sebagai mitra utama, itu paling besar itu ya 75%. Jepang itu ada sedikit di bawahnya 69% dan China itu paling sedikit sebetulnya 38% dari orang-orang yang dimintai pendapatnya. Ya, saya tidak bisa ngecek apakah metode jajak pendapat ini kalau dijumlah semuanya itu lebih dari 100% ya, tapi paling tidak popularitas Amerika itu masih sangat dominan di mana di benak orang-orang Filipina. Itu orientasi politik luar negeri. Nah, kemudian mungkin saya akan berbicara dengan perkara pendekatan politiknya. Ya. Jadi tadi ada orientasi politik luar negerinya pasti akan berkisar di 4 negara itu. Lalu kemudian bagaimana pendekatannya dengan keempat negara itu. Nah, terutama Amerika Serikat dan China. Zaman Presiden Fidel Ramos itu pada masa kepemimpinannya itu kan sedang marak-maraknya terjadi sengketa di Laut Cina Selatan. Artinya China sedang sangat getol untuk menancapkan klaimnya di sana. Ya. Lalu Ramos ini memperjuangkan klaim dari Laut Cina Selatan itu melalui ASEAN. Jadi banyak pembicaraan ASEAN disponsori oleh Filipina untuk mendiskusikan bagaimana penyelesaian di Laut Cina Selatan. Paling tidak ASEAN itu mempunyai satu suara terhadap Cina yang sedang mengklaim itu. Nah, kemudian juga karena ini klaim China itu sangat demikian masif, lalu oleh Ramos itu dianggap sebagai suatu ancaman. Oleh karena itu perlu ada dukungan security. Nah, dukungan security itu didapatkan dari Amerika Serikat, maka Fidel Ramos itu lebih pro kepada Amerika. Nah, kemudian ada kemudian Presiden Aquino Junior, ya. Itu hampir sama dengan Ramos, itu sangat-sangat concern terhadap risau terhadap tingkah laku China di Laut Cina Selatan itu. Masih pro Amerika dan keunggulan dari Aquino itu Aquino Junior yang bukan ibunya ya. Aquino Junior itu membawa persoalan klaim Laut Cina Selatan itu ke Mahkamah Arbitrase di Den Haag sana. Dan kemudian itu dimenangkan oleh Filipina ya. Jadi klaim Filipina atas Laut Cina Selatan itu dimenangkan serta klaim Cina
tentang Laut Cina Selatan itu tidak ada dasar di dalam hukum internasional. Sehingga secara hukum internasional, jadi klaim Cina itu lemah. Jadi itu merupakan suatu kemenangan lah di dalam peradilan itu yang dibawakan oleh Filipina. Gitu. Kemudian berganti ke Duterte. Nah, malah Duterte ini berlawanan dengan Aquino Junior. Dia mengesampingkan kemenangan Mahkamah Arbitrase. Jadi meskipun sebetulnya ini kan bisa menjadi modal dari Filipina untuk memperjuangkan klaimnya, tapi oleh Duterte itu dikesampingkan. Ya artinya itu kan cuma secari kertas. Jadi untuk dieksekusi ya kita tidak tandingan dengan China. Lalu Duterte mengembangkan ya politik yang lunak terhadap Cina. Artinya persoalan Laut Cina Selatan itu mau dibicarakan secara bilateral. Ya. Jadi dia lebih kalau di dalam politik luar negeri dalam bahasa hubungan internasional itu lebih mengembangkan politik appeasement politics untuk China. Jadi politik luar negeri yang nyaman untuk China. Mengapa? Ya karena kenyamanan ini Duterte ingin mendapatkan dukungan dari China terutama di dalam bantuan-bantuan infrastruktur yang tadi sudah saya gambarkan melalui obor itu. Dan kemudian bantuan China untuk yang sekarang ini adalah persoalan vaksin begitu ya. Jadi lebih lunak kepada China dan kemudian mengambil jarak dengan Amerika ya, karena Amerika ya nun jauh di sana yang lebih dekat dengan China, lebih baik saya memberi peluang untuk China masuk ke bantuan di Filipina begitu. Itu pendekatan mantan-mantan presiden. Nah, sekarang kita bicara kepada yang kandidat, itu nanti kira-kira kemana. Gitu ya. Nah, kandidat kuat presiden dan wakil presiden tadi sudah dijelaskan sangat jelas oleh Romo Greg, itu ya kan ada banyak kandidatnya, kandidat presiden, tapi paling tidak ada, tadi kalau Romo Greg itu ada 6, tapi memang kemudian paling tidak yang sering keluar di dalam media itu, yang satu namanya Bongbong Marcos, yang kedua adalah Leni Robredo, wakil presiden sekarang, dan kemudian ada Manny Pacquiao, petinju kelas pemenang petinju dunia begitu ya. Ada juga wali kota Manila, Moreno dan sebagainya. Tapi paling tidak dua besar ini yang tiga ya, Manny Pacquiao itu mungkin bisa dikesampingkan ya karena dia hanya populer dan rekam jejak politiknya juga tidak banyak, jam terbangnya di dalam bidang kepemimpinan dan kemudian kepemerintahan juga tidak banyak, ya kandidat besarnya itu ada dua, Marcos dan Leni Robredo. Oke, nah tadi juga sudah dijelaskan oleh Romo Greg, kira-kira nanti Marcos ini untuk domestik kira-kira nanti seperti apa? Kalau dia jadi presiden, dan kemudian untuk luar negerinya seperti apa. Ya tadi Romo Greg juga sudah mengatakan bahwa keunikan pemilu di Filipina, terutama lembaga kepresiden ini, bukan satu paket antara presiden dan wakil presiden. Ya, karena terpisah. Jadi ini seolah-olah perkawinan yang dijodohkan. Siapa yang menjodohkan itu adalah voters. Gitu ya. Nah kadang-kadang tidak cocok memang. Ya. Dan itu sekarang yang sedang terjadi antara Duterte sebagai presiden dan Leni Robredo sebagai wakil presiden. Itu kebijakannya ngalor ngidul sehingga Duterte tidak banyak memberi panggung pada Leni ini. Oke, itu persoalan mereka berdua. Tapi saya kira-kira secara domestik itu kemana orientasi dari Bongbong Marcos ini. Nah, yang jelas ya banyak terlihat Bongbong Marcos ini akan mengembalikan citra dari ayahnya Ferdinand Marcos. Ya kalau kemudian di zaman sekarang ini untuk Indonesia ya ingin ya
tagline-nya penak zamanku toh kan gitu ya, kira-kira begitu. Nah, mengembalikan citra dari Ferdinand Marcos. Ya memang kemudian untuk kaum milenial sekarang ini kan tidak banyak karena itu terjadi sekian puluh tahun yang lalu, sehingga milenial sekarang di Filipina ini tidak banyak mengenal kekejaman korupsi dari Marcos, dan ini menjadi poin penting oleh Bongbong untuk mengkampanye dirinya, ya karena dia juga mempunyai banyak uang, lalu kan dia kemudian bisa kampanye melalui media sosial yang terus-menerus, kan lama-lama opini publik, citra positif dari Marcos ini juga akan terbangun, kira-kira begitu. Dan yang kedua, ya jelas akan mengamankan kekayaan yang sudah ada di keluarga Marcos. Jangan sampai itu dijarah oleh rakyat begitu ya. Jadi kekayaan perlu diamankan. Nah, cara mengamankan apa ya kalau dia jadi presiden begitu. Sehingga Bongbong Marcos ini memang untuk orang-orang kritis ini memang membahayakan. Tadi yang sudah Romo Greg juga singgung, membahayakan. Dan banyak juga orang-orang kritis ini mempersoalkan mengenai pengemplangan pajak dari Bongbong Marcos ini. Konon katanya dia mengemplang pajak, lalu kemudian kalau itu terbukti dia mengemplang pajak kan pengkandidatannya itu kan juga bisa dibatalkan. Tapi sekarang belum ada keputusan dari pengadilan mengenai pengemplangan pajak itu. Dan kemudian untuk orientasi politik luar negerinya itu kalau dilihat dari pidato-pidato kampanyenya itu dia sama dengan Duterte, itu lunak terhadap China. Jadi mungkin modal dari kemenangan di arbitrase persoalan Laut Cina Selatan itu ya tidak akan banyak berguna. Jadi dia lebih welcome terhadap China. Nah, berbeda dengan Leni Robredo. Leni ini ya sangat bertolak belakang dengan kandidat Bongbong Marcos. Leni ini ingin mengembalikan kekayaan Filipina, terutama yang dijarah pada waktu dinasti Marcos, kan begitu. Jadi ini sebetulnya Bongbong dengan Leni ini rival bebuyutan ya, karena pada waktu pencalonan wakil presiden pada 6 tahun yang lalu ini juga sudah menjadi rival dan kemudian Leni yang menang. Lalu kemudian sekarang menjadi calon presiden, ya ini akan terjadi pertarungan kembali antara dua kandidat ini. Jadi ingin mengembalikan kekayaan Filipina yang sudah dijarah dinasti Marcos, lalu ingin menjadikan kemenangan Mahkamah Arbitrase menjadi modal untuk menyelesaikan persoalan Laut Cina Selatan. Jadi tidak hanya menjadi dokumen dokumen kosong yang ditaruh di arsip, tetapi ingin dibuka lagi untuk menjadi modal utama dalam penyelesaian Laut Cina Selatan, dan kemudian akan lebih, saya lihat ini dia akan lebih pro Amerika karena lebih hawkish gitu ya, artinya lebih seperti elang begitu kira-kira. Nah kemudian calon yang lain Manny Pacquiao ini saya kira cuma penggembira ini Manny, tapi siapa tahu dia juga kalau penggemarnya itu banyak karena dia populer di kalangan masyarakat menengah ke bawah, barangkali juga bisa menang, tapi juga akan menjadi berhati-hati. Bisa saja tadi yang sudah disinggung juga mengenai orang yang kayak Donald Trump kok ya bisa terpilih menjadi presiden Amerika, barangkali ini kan juga mungkin akan terulang di Filipina. Kemudian kandidat Wapres. Ya, memang juga ada banyak kandidat Wapres, itu ada Weldon Bello yang sangat piawai dalam persoalan kritis terhadap persoalan development gitu ya. Tapi yang paling kuat itu saya lihat adalah Sara Duterte. Ya. Nah ini sejalan dengan polisi ayahnya, terutama untuk menyelamatkan ayahnya dari pengadilan internasional. Itu kan
Duterte ini kan menjadi pesakitan di dalam pengadilan internasional karena persoalan HAM, terutama pada pembunuhan para pengedar narkoba begitu ya. Kemudian dia lebih kepada pro China, terutama untuk bantuan China di bidang infrastruktur itu sangat getol sekali. Kemudian bantuan untuk kepenuhan dari vaksin COVID-19 ya. Oke, itu kira-kira orientasi baik domestik maupun luar negeri dari para calon kandidat itu. Nah, kesimpulan. Ya, kesimpulan yang barangkali yang bisa kita lihat itu kemungkinan tidak ada perubahan yang mendasar di kancah geopolitik di Asia Tenggara. Ya, mengapa ya? Filipina itu kan negara kecil dan kemudian secara ekonomi tidak boleh dikatakan ya so-so begitu ya, mediocre gitu ya. Jadi tidak mempunyai banyak peran di dalam geopolitik. Lain persoalannya kalau Filipina ini mampu menggandeng para raksasa untuk misalnya dalam persoalan Laut Cina Selatan, dia mampu menggandeng China, mampu menggandeng Amerika, lalu kemudian itu akan menjadi geopolitik yang cukup dinamis nanti di Asia Tenggara. Tapi secara sendirian itu Filipina itu boleh dikatakan tidak terlalu dominan begitu. Nah, kemudian yang kedua yang dapat kita tarik kesimpulan itu adalah hegemoni Cina di kawasan atau di geopolitik ini akan semakin kuat. Dan itu bisa kita lihat dari agregat ekonominya yang sudah mengglobal, kemudian agregat pertahanan keamanan yang juga sudah cukup ya boleh dikatakan cukup ekspansif gitu ya. Dan kemudian China sebetulnya itu kan boleh dikatakan semacam balancing lah antara Rusia dengan Amerika ya. Dan sekarang ini China dalam kondisi yang sangat kuat dalam persoalan ekonomi, politik, terutama kemudian militer. Nah, kemudian bagaimana Amerika? Amerika itu barangkali akan sedikit surut ya karena banyak kegagalan di panggung politik luar negerinya. Itu bisa dilihat di mana di Afghanistan, kemudian di Afrika, terutama di mana Irak, Syria dan sebagainya. Sehingga kalau kita lihat di sini, ya Amerika tidak bisa menjadi polisi dunia lah. Apalagi kita lihat pada konflik Ukraina dengan Rusia. Saya kira Amerika banyak sekali mengeluarkan dana untuk itu. Sehingga dia akan hemat untuk panggung-panggung politik yang lain, termasuk mungkin Asia Tenggara. Dan kemudian juga bagaimana dengan Rusia? Barangkali Rusia juga akan untuk menarik diri beberapa saat ketika dia mempunyai persoalan di blokade ekonominya dan kemudian juga banyak dana yang terkuras untuk persoalan Ukraina dan sebagainya, sehingga Cina ini menjadi sesuatu kekuatan yang utuh di dalam untuk bermain di kancah Asia Tenggara atau geopolitik di Asia Tenggara itu. Nah, kemudian siapa yang nanti bisa kalau menjadi hegemon itu kan menjadi jelek ya, tidak ada balance ya. Lalu kemudian pertanyaannya adalah bagaimana apakah ada kekuatan yang bisa menandingi dari Cina ini? Ya, banyak disebut kandidat misalnya India gitu ya. India dan mungkin juga barangkali Indonesia. Ya, karena kita menjadi ketua G20 dan sebagainya, barangkali dia bisa melalui ASEAN-nya ya, dan juga partnership ASEAN yang dikembangkan misalnya ASEAN Plus 3 dan sebagainya, itu barangkali juga bisa. Tapi pada saat ini hegemoni Cina kelihatannya semakin kuat. Itu beberapa kesimpulan saya. Dan sebetulnya ada sedikit catatan ya tapi tadi sudah dijelaskan oleh Romo Greg ya, berkaitan dengan pemilu presiden Filipina itu ya belum terlihat sikap Gereja Katolik, belum terlihat fatwa dari Gereja Katolik terhadap terhadap pemilu ini.
sebagaimana yang diperlihatkan gereja pada waktu Revolusi 86 ketika menggulingkan Marcos, itu peran dari Kardinal James Sin ini juga cukup ada dan kemudian sangat menentukan kemenangan itu. Tapi paling tidak tadi sudah serba sedikit sudah dikuak oleh Romo Greg, kira-kira gereja Katolik itu lebih kepada Mbak Leni tadi, untuk menjadi presiden di Filipina tadi. Ya, oke. Jadi begitu kira-kira paparan saya yang mungkin bisa menjadi pemantik untuk diskusi lebih lanjut, dan saya kembalikan kepada Pak Mas Yatno. Monggo. Ya, terima kasih Mas Agung. Tadi teman-teman sudah disampaikan baik oleh Romo Greg dan Mas Agung terkait dinamika politik dan menjelang pemilu dan orientasi politik luar negeri di Filipina dan mengenai beberapa peta-peta luar negeri. Nah, untuk selanjutnya biar mempersingkat, silakan buat teman-teman langsung saja yang mau bertanya bisa mengajukan tangan. Silakan Mbak Veronica langsung saja, mungkin karena kayaknya sudah mau bertanya. Ya, terima kasih Mas Yatno, moderator. Selamat malam Romo Greg, selamat malam Pak Agung. Malam Mbak. Ada dua pertanyaan masing-masing. Yang pertama untuk Romo Greg, apa kira-kira yang akan dilakukan Gereja Katolik? Apakah akan membuat fatwa kepada umatnya untuk memilih salah satu kandidat yang didukung penuh? Saat ini kan Gereja Katolik sudah jelas ya memilih Leni. Nah, apakah itu nanti akan diturunkan lewat kebijakan, misalnya membuat fatwa atau apa? Itu pertanyaan saya untuk Romo Greg. Lalu untuk Pak Agung, mengenai ASEAN dan South China Sea, saya kira di sini ASEAN itu nggak pernah punya satu kata sepakat ya Pak, nggak pernah. Untuk South China Sea bahkan ASEAN itu pecah. Seperti respon ASEAN kepada kasus Myanmar itu juga nggak satu suara. Bahkan justru kasus-kasus itu sangat efektif untuk membuat ASEAN tidak ketemu, tidak solid lagi begitu. Nah, kayak Indonesia kan juga nggak pernah nggak pernah mempersoalkan soal South China Sea, nggak pernah. Di ASEAN itu hanya Filipina dan Vietnam yang paling keras ya soal South China Sea. Dan dalam perspektif saya, hukum internasional juga tidak netral juga, dalam hal ini tidak netral. Nah, tentu saja politik domestik suatu negara, dalam hal ini adalah Filipina kategori negara berkembang sama seperti Indonesia. Bahkan tingkat ketergantungannya kepada negara lain itu sangat besar. Kalau dulu tahun 80-an sampai sebelum 80 sampai 80-an, Filipina itu maju sekali, Indonesia lewat jauh. Pembangunan ekonominya sangat masif dengan dukungan penuh US ya pasca Perang Dunia Kedua sampai tahun 80-an. Nah, lalu justru saat dalam di bawah pengaruh Barat, terutama US, itu mengalami selanjutnya tahun 80 sampai 90 gejolak politik sangat luar biasa terjadi, frekuensinya makin sering, dan yang akhirnya berujung pada people power itu. Setelah itu ekonominya mengalami kemerosotan yang sangat-sangat tajam. Kalau kita lihat Indonesia dan di negara lain, saya bandingkan, itu suatu negara yang sehat pasti mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif ya. Tapi beda sekali dengan Filipina, itu merosot begitu. Sekarang ya justru kemiskinan itu sangat luar biasa. Indonesia jauh lebih baik.
gampang sekali melacaknya. Di Hong Kong itu TKW mayoritas dari Filipina, itu artinya pemerintahnya tidak mampu mengatasi problem kemiskinan dalam negeri, begitu. Nah, justru Duterte kemudian membawa sedikit perubahan ya, perubahan atas politik luar negeri Filipina yang sebelumnya orientasinya sangat barat sekali, kemudian condong berubah menuju ke timur China, begitu. Nah, justru dalam masa Duterte ini ada recovery ekonomi yang sedikit baik daripada sebelumnya. Nah, menurut saya ini catatan bagus, catatan penting juga. Bagaimanapun ekonomi lebih penting, ekonomi masyarakat lebih penting daripada politik luar negeri yang kacau ya. Menurut saya politik luar negeri itu ukuran keberhasilannya adalah kesejahteraan rakyat, begitulah. Bahwa kesejahteraan rakyat itu dalam perspektif saya harus menjadi ukuran penting keberhasilan tidak hanya politik luar negeri, tetapi juga politik domestik, begitu. Nah, makanya dalam hal ini terkait dengan yang disampaikan Pak Agung tadi, sebenarnya United States itu tidak hanya gagal dalam politik luar negerinya saja, tetapi yang pertama adalah ekonomi dan teknologinya, gitu. Ekonomi teknologi mulai merosot dan itu diikuti oleh ketidakmampuannya seperti yang dilakukan sebelumnya ya, bahwa United States selalu ingin mengajarkan bahwa politik Barat yang paling benar dan itu yang selalu diinjeksi kepada banyak negara termasuk Indonesia bahkan, begitu. Nah, itu saja catatan dari saya untuk Pak Agung. Bahwa ya singkatnya bahwa meskipun Filipina kecil akan tetapi untuk geopolitik regional bisa jadi mereka juga punya peran penting juga. Karena ASEAN ini satu-satunya regionalisme yang solid sampai hari ini. Lihat saja Uni Eropa bubar, Afrika tambah nggak bisa diharapkan, Amerika Latin juga nggak bisa diharapkan. Nah, seperti Indonesia, Filipina juga sangat tergantung dengan ASEAN untuk politik luar negerinya. Dan ketergantungannya sangat besar. Makanya penting pemilu Filipina ini bukan sangat menentukan, akan tetapi penting dilihat dan penting untuk dicermati apakah nanti ya tentunya berpengaruh ya untuk geopolitik regional ASEAN gitu. Begitu Pak Agung, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Veronica. Mungkin sebelum lanjut ke teman-teman yang lain, silahkan Pak Agung atau Romo Greg yang mau langsung menjawab. Ya, tadi saya ditanya tentang gereja Katolik begitu ya. Ya tentu saja ya sebut saja memang sudah, kalau dikatakan perbandingannya tentang fatwa ya memang betul sudah gitu. Sudah membuat surat-surat begitu ya. Tetapi sejauh mana itu akan diikuti itu rasanya jauh lebih cair lah, lebih fluid gitu. Yang semua kandidat juga orang Katolik juga semua. Ya, dan kemudian sebagai contoh misalkan saja di kampus saya ini sangat Leni Robredo. Kampus saya itu terutama elitisnya begitu, dosen-dosen itu sangat Leni Robredo. Tapi kalau misalkan saya tanya kepada tukang masak begitu saya, nanti kamu milih apa? Yang pasti bukan milih Leni Robredo, mungkin milih Bongkok juga. Jadi sesuatu yang sangat unik ya. Ya gampangannya kalau sudah, pokoknya sekarang untuk kali ini gitu, bahkan orang-orang yang kita hormati pun dengan pikiran jernih pun mendukung. Sebaiknya gereja Katolik eksplisit mengatakan siapa yang mau dipilih untuk kali ini. Ya. Apakah gereja itu berpolitik? Ya rasanya memang iya. Ketika moral itu ditantang lebih jauh, ketika ada persoalan-persoalan moral yang sangat serius, begitu tidak bisa hanya sekedar anjuran-anjuran moral. Ya memang inilah yang terus kemudian disebut sebagai
jebakan demokrasi ya, jebakan demokrasi. Jebakan demokrasi itu yang misalkan saja berlangsung di Timur Tengah begitu ya. Terus kemudian kalau andai kata yang menang ternyata Islam radikal, nah kemudian persoalan-persoalan baru muncul. Maka kan banyak orang juga dari pengamat-pengamat Barat juga bertanya kepada minoritas-minoritas di Indonesia, benar nih kamu itu mau mendukung demokrasi? Bagaimana nanti kalau andai kata para radikalis yang menang? Kamu rugi sendiri loh. Nah, terus kemudian minimal dosen saya, pembimbing disertasi saya di UIN Syarif Hidayatullah, Prof. Azumadi Azra selalu mengatakan demokrasi trap tidak akan berlangsung di Indonesia. Jadi yang namanya Islam wasatiyah, Islam moderat itu terlampau kuat untuk dikalahkan. Dan terus kemudian Romo Magnis kan selalu mengatakan ya yang namanya demokrasi itu bukan memilih pemimpin terbaik. Demokrasi yang kita harapkan adalah bisa menghindari, bisa mencegah pemimpin-pemimpin buruk berkuasa. Tetapi apakah ini juga bisa berlangsung? Jangan-jangan apa yang diharapkan oleh Romo Magnis pun tidak akan berlangsung di Filipina, bahkan kalau kata sudah didukung oleh PJ. Ya, komentar kecil dari saya demikian, Mas Yatno. Ya, terima kasih Romo Greg. Langsung saja ke Mas Agung, silahkan. Nuhun Mas Yatno. Makasih Mbak Vero. Jadi pertanyaannya tadi mengenai ASEAN. Memang tadi sudah saya katakan bahwa salah satu batu penjuru dari politik luar negeri Filipina itu pasti ASEAN, karena itu yang paling dekat ya, kelompok yang paling dekat, yang mempunyai proximity, mempunyai sudah bergaul lama dengan ASEAN dan sebagainya. Oke, nanti tadi kalau dikatakan bahwa ASEAN itu ya sekarang ini kok rada-radanya lemnya itu kok sudah pudar, tidak banyak terjadi ketidaksepakatan. Iya benar. Tetapi dalam konteks Laut Cina Selatan itu ASEAN pernah juga mempunyai kesepakatan, dan yang paling penting kesepakatan yang dihasilkan itu adalah disetujunya DOC, Declaration of Conduct of the Parties in the South China Sea. Jadi itu merupakan deklarasi dari negara-negara ASEAN dan juga ditambah China sendiri menandatangani itu untuk sebaiknya bertingkah laku di South China Sea ini yang paling baik, seperti yang ada 5 atau berapa yang di DOC itu menghormati integritas, lalu kemudian hukum internasional yang dikedepankan dan sebagainya. Nah, DOC itu merupakan modal untuk ditingkatkan lagi yang binding, yang mengikat menjadi COC, Code of Conduct on the South China Sea. Dan sampai sekarang ini sudah sekian puluh tahun tidak bisa pernah berhasil gitu ya. Kalau deklarasi kan hanya pengumuman saja berhasil, tapi kan ya sebetulnya deklarasi itu kan nggak ada apa ya. Oke lah ada kemajuan, tetapi kan cuma pengumuman, tapi nggak punya taji untuk binding, untuk mengikat itu melalui Code of Conduct, dan itu belum terjadi sampai sekarang. Masih terjadi perdebatan antara ASEAN dengan China. Nggak jalan sampai sekarang. Memang belum jalan, tapi masih dibicarakan terus ya. Alasannya dibicarakan. Ya oke lah, mending itu dibicarakan daripada ditaruh di atas meja begitu ya. Nah, persoalan lain itu mengapa ini tidak jalan? Karena itu tadi masing-masing individu negara-negara di anggota ASEAN itu mempunyai kedekatan yang bermacam-macam dengan China. Misalnya Kamboja itu sangat dekat dengan China, dengan bantuan ekonomi dan sebagainya. Maka dia kira-kira lebih pro China daripada pro teman-teman anggota ASEAN-nya. Dan kemudian kan satu-satunya terjadi di dalam sejarah ASEAN, kita pernah tidak sepakat gara-gara Kamboja itu tidak mau tanda tangan untuk pengumuman hasil KTT itu, karena terlalu menyudutkan China, lalu dia nggak mau tanda tangan. Dan biasanya kan ASEAN itu mau ceposliro, yuk ditandatangani bersama, dan itu sudah terjadi ya. Jadi kedekatan dengan China ini bisa membawa
membawa apa? Membawa ya agak kerenggangan lah di kalangan ASEAN. Nah, saya tidak tahu, mungkin juga bisa terjadi nanti kalau misalnya Filipina itu dekat dengan China, itu pembicaraan tentang South China Sea juga bisa kacau begitu. Dan kaitannya dengan Myanmar, sebetulnya ASEAN itu sudah punya kesepakatan poin-poin yang harus dilakukan oleh junta Myanmar untuk menuju pada demokrasi. Sudah disepakati bersama oleh anggota ASEAN, termasuk di situ adalah Myanmar. Nah, persoalannya itu kesepakatan itu nggak berjalan. Mengapa? Ya karena sekarang ini yang jadi keketuaan itu kan Kambodia. Yang ketua ASEAN-nya Kambodia, dan tadi sudah saya singgung Kambodia itu sangat pro terhadap China, dan Myanmar itu juga pro dengan China. Jadi ya lebih baik ditinggalkanlah, nggak usah pusing-pusing mengurusi poin-poin dari kesepakatan itu. Ya, sekarang kan juga menjadi persoalan ini, kapan kesepakatan itu bisa tereksekusi. Nah, intinya adalah bahwa di dalam kalangan ASEAN itu memandang suatu persoalan dalam hal ini yang berkaitan dengan China itu ada banyak perspektif yang kadang-kala juga tidak bisa membawa kesepakatan bersama. Biasanya kan ASEAN itu karena kan dasarnya setiap keputusan kan berdasarkan konsensus, ya konsensus berarti kesepakatan bersama, bukan voting. Nah itu yang kadang-kala menjadi persoalan di ASEAN sendiri ketika adalah satu negara yang tidak setuju lalu kemudian ya itu tidak jalan. Tapi itu keputusan yang sudah diambil di dalam deklarasi ASEAN dan kemudian sudah ditulis di dalam ASEAN Charter, jadi sudah menjadi konstitusi dari ASEAN. Nah, kemudian apa tadi yang ditanyakan lagi Mbak Vero, sorry, mengenai ASEAN begitu ya? Jadi iya, udah oke tuh Pak. Udah oke, ya oke. Ya, oke, makasih. Jadi sudah nggak ada utang lagi dengan Mbak Vero. Ya, saya kembalikan ke Mas Yatno. Ya, terima kasih. Silahkan teman-teman yang lain kalau ada yang mau menyampaikan pertanyaan atau berkomentar, langsung mengangkat tangan. Silahkan. Mungkin Heron mau menyampaikan? Lanjut ya. Ini. Lanjut. Oke, silakan Heron. Lanjut saja, ini ada pertanyaan nih. Ya, Romo Greg undur diri dulu, jadi nanti mungkin kita bisa sambil diskusi dengan Mas Agung atau teman-teman, nggak harus bertanya ya, tapi menyampaikan pendapat. Mungkin saya Mas Agung terkait peranan US yang di politik luar negerinya banyak kegagalan di beberapa negara. Namun apakah kemudian untuk konteks di wilayah region Asia Tenggara akan melepaskan begitu saja, atau justru dia mempunyai strategi sendiri karena di beberapa negara gagal, apakah semuanya akan dilepaskan menjadi kegagalan semua gitu? Kira-kira seperti itu. Oke, saya kira enggak, Mas. Langsung aja ya. Saya kira enggak, Mas. Karena apa? Karena konteks Asia Tenggara ini sangat penting loh bagi Amerika Serikat, karena letak strategisnya terutama dalam alur pelayaran. Ya kalau itu kemudian dia meninggalkan geopolitik ini, habis Amerika, karena daratan Amerika yang Pasifik misalnya ketika geopolitik di Asia Tenggara terjadi ontran-ontran seperti di Ukraina, habis itu di Amerika Serikat yang sisi Pasifik, karena dia tidak ada pasokan komoditi yang dibawa ke Pasifik dari Asia Tenggara ini. Jadi itu urat nadinya, Mas. Jadi dia tidak akan meninggalkan. Walaupun memang tadi saya katakan ya agak surut lah karena ada persoalan-persoalan yang banyak dihadapi oleh Amerika Serikat. Tetapi dia tidak akan meninggalkan itu. Selain itu kan dia juga mempunyai perjanjian dengan Filipina untuk pertahanan dan keamanannya, sehingga kalau terjadi apa-apa di Filipina itu nanti Amerika Serikat juga tetap akan membantu gitu.
Dan kemudian juga di Asia Tenggara itu kan ada banyak negara-negara ex-jajahan Inggris ya, dan itu dia terikat dengan Commonwealth, dalam arti juga berkaitan dengan keamanan, itu pasti Inggris juga akan turut campur kalau terjadi kisruh di di Laut Cina Selatan misalnya. Laut Cina Selatan itu dijadikan Ukraina, itu kan itu akan terjadi benturan yang cukup mungkin akan lebih besar daripada di Ukraina gitu, karena banyak negara yang terlibat di situ. Ada semua ASEAN ditambah dengan Jepang, Amerika Serikat, Inggris dengan Commonwealth-nya, Australia akan lebih ramai gitu. Maka oleh karena itu, karena ini sangat penting sehingga Amerika tidak akan meninggalkan dalam tanda kutip 100% enggak. Itu Mas Yatno. Terima kasih Mas Agung. Silakan teman-teman yang lain kalau ada yang menyampaikan pendapat atau mau bertanya bisa langsung gitu kan. Saya ya. Oh ya, silakan Pak Agung. Pak, dalam konteks Filipina Selatan, di mana basis bagi kombatan gitu. Nah itu bagaimana sih? Saya belum tahu ya pandangan para kandidat, maksud juga apakah ada dampaknya terhadap politik regional gitu? Bagaimana para calon itu misalnya melihat Filipina Selatan itu sebagai basis bagi kekuatan-kekuatan atau kombatan yang juga berdampak ke Indonesia gitu. Terima kasih Pak. Ya kalau kaitannya dengan Filipina Selatan yang sekarang ini kan lebih tenang lah daripada dahulu begitu ya, karena ada perjanjian dengan Moro, dengan kaum ekstremis di sana, dan sebetulnya Duterte maupun juga Sara Duterte itu kan juga sangat tahu mengenai bagaimana memanage Filipina Selatan, kan dia wali kota Davao gitu ya. Hanya memang kadangkala kasus Filipina Selatan ini bisa menjadi duri, bukan duri lah, artinya kerikil lah di dalam sepatu gitu kan, ya nggak enak gitulah. Mengapa? Karena juga ini kan juga segitiga ya, antara Indonesia kan juga akan tersangkut di situ, Malaysia juga begitu. Nah, saya lihat sudah ada kerjasama antara Malaysia, Indonesia, dan Filipina untuk kaitannya dengan kaum separatis ini. Tetapi akhir-akhir ini kan juga ada kasus di Sultan Sulu itu ya, yang kemudian mengklaim bahwa Sabah itu bekas wilayahnya Sultan Sulu, jadi harus dikembalikan ke Sulu gitu kan. Nah, itu kan juga kacau lagi. Tapi paling tidak persoalan itu masih bisa di-manage gitu ya, karena sebetulnya perdamaian di Filipina Selatan itu kan juga banyak bantuan negosiator dari Indonesia yang Islamnya lebih lebih moderat begitu. Tetapi kadang-kadang juga sarang ekstremis juga datang dari situ, lalu kemudian masuk ke Poso dan sebagainya. Maka itu sering itu kan lebih kepada persoalan terorisme, bukan persoalan separatisme, tapi masih bisa diredam. Gitu Mas Heru. Oke, terima kasih Mas Agung. Silakan teman-teman yang lain kalau ada yang mau berkomentar atau bertanya. Mas Ardi atau Mas Guntur, silahkan, siapa saja. Saya nggak mau menunjuk sebenarnya. Silahkan. Kalau saya boleh, Mas. Oh ya, Mas Aloy. Ya silakan Mas. Ya monggo Pak Aloy. Iya, saya tertarik dari yang terakhir Mas Agung katakan tadi. Tidak berharap saya, tapi saya mendengar gitu ya, yang kemungkinan bahwa wilayah Laut Cina Selatan itu bisa menjadi seperti yang sekarang sedang terjadi di Ukraina. Dan kalau itu terjadi, dia bisa skalanya lebih gede. Lebih tinggi. Pertanyaan saya simpel saja, kira-kira triggernya apa itu yang kita bisa ketahui secara bersama? Andai itu terjadi, walaupun tidak berharap. Ya. Terima kasih. Baik, untuk trigger ini kan juga menjadi masalah ya. Hanya kalau di Ukraina kan triggernya itu ada sekelompok di Luhansk dan Donbas itu merdeka begitu ya. Lalu ingin gabung dengan dengan Rusia kan, lalu kan ditentang oleh Ukraina. Triggernya itu. Nah, kalau di Laut Cina Selatan itu mungkin lebih rumit ya, karena
Ya kalau misalnya ikan-ikan itu bisa ngomong, lalu kemudian dia ingin minta gabung dengan China, itu bisa persoalannya lain gitu ya. Nanti persoalannya, triggernya ini menjadi lebih rumit karena semuanya itu mempunyai bargaining, mempunyai posisi yang sama-sama kuat gitu. Misalnya China memang mempunyai posisi kuat di Laut Cina Selatan, tapi dia tidak akan menjadikan Laut Cina Selatan itu neraka seperti di Ukraina. Pasti dia akan dihadapi oleh negara-negara ASEAN walaupun di negara-negara kecil. Tetapi kalau kita lihat penggabungan dari ekonomi ASEAN itu kemudian misalnya menghukum, memblokade perdagangan di China, itu China juga bisa kolaps. Karena dia tidak mempunyai pasokan. Ya kalau kita lihat dari negara-negara ASEAN yang banyak diekspor ke sana itu adalah bahan-bahan mentah, sawit dan sebagainya. Yang itu kan tidak ada atau susah tumbuh di mana, di China. China kan sebetulnya tanahnya gersang dan tidak subur seperti di Indonesia. Sehingga China juga akan berpikir kalau itu dia main api di mana di Laut Cina Selatan. Selain itu tadi juga sudah saya sampaikan, di belakang masing-masing negara ASEAN ini, misalnya Filipina, di belakangnya ada Amerika Serikat. Malaysia, Singapura, itu di belakangnya ada Inggris karena dia Commonwealth, dan juga Australia. Jadi agak susah untuk men-trigger mengenai persoalan Laut Cina Selatan ini. Pasti nanti Jepang juga akan tidak tinggal diam ya, karena apa? Karena urat nadi ekonomi itu diangkut dari Laut Cina Selatan. Lalu bisa saja toh nanti Jepang lalu kemudian menghapus konstitusinya untuk membuild up militernya. Nah, ini akan menjadi semakin kacau begitu. Karena itu kan hidup matinya Jepang. Dan dia punya, kalau kemudian ada referendum, oke, militerisasi di Jepang hidup lagi, ya itu akan menjadi berkobar lagi. Nanti bisa menjadi perang dunia keempat. Kalau ketiga di Ukraina, mungkin keempat di mana Laut Cina Selatan. Tapi janganlah. Selama ini Laut Cina Selatan masih bisa di-manage, dan kemudian ya ada kenakalan-kenakalan dari negara besar China. Oleh karena itu kan untuk mengamankan, ya kita memang bukan klaim negara yang pengklaim Laut Cina Selatan, tetapi kalau itu terjadi persoalan di sana kan itu akan merembes ke Indonesia. Oleh karena itu di pangkalan paling dekat di mana Laut Cina Selatan, yaitu di Natuna, kan Indonesia sedang membangun pangkalan, baik pangkalan laut, kemudian skuadron udara yang ada di sana untuk meronda wilayah yang kaya minyak dan kaya ikan ini. Itu Pak Aloysius. Jadi agak susah untuk menjadi triggernya. Oke Mas Agung, terima kasih. Terima kasih Mas Agung. Ya. Ini ada pertanyaan, tapi dia lewat chat di kolom komentar untuk Pak Agung Setiawan mengenai karakteristik pemilu presiden di Filipina yang lebih mengutamakan figur kandidat dibandingkan rekam jejaknya. Apakah sistem seperti ini aman untuk diberlakukan? Bukankah hal seperti ini akan berdampak besar pada kinerja kandidat saat ia menjabat sebagai presiden maupun wakil presiden Filipina? Terima kasih. Ya. Itu. Ya memang ini memang sistem yang tidak bagus sih sebetulnya ya. Karena itu kan sangat ke dalam kaitannya dengan pemilu kan membutuhkan literasi dari voters. Ya, artinya ya voter itu harus kritis, jangan lihat figurnya aja, tapi lihat rekam jejaknya. Tapi itu dimanapun di negara berkembang itu sulit ya. Jadi yang penting itu populer, memberi banyak bantuan, misalnya bantuan beras, lalu kemudian ada fotonya, itu kan menjadi suatu bekal untuk masuk di bilik suara. Itu kan terjadi di Indonesia juga. Bahkan yang penting nggak perlu rekam jejaknya, lalu kemudian dimainkan ayat dengan mahyat, itu kan kemudian terjadilah semacam itu. Jadi susah dihilangkan, atau ya paling tidak direduksi lah, dikurangi dengan cara ya ada literasi untuk voters atau pendidikan voters itu. Dan itu saya kira terjadi juga terus-menerus dilakukan oleh kawan-kawan dari civil society yang ada di sana. Dan memang
ya itu kan kemudian bukan merupakan sesuatu yang instan, tapi memerlukan proses yang cukup panjang. Jadi yang ya dimanapun untuk di negara berkembang termasuk Indonesia yang penting itu adalah populer. Populer dalam arti bukan rekam jejak, tapi sering muncul di media massa, kemudian wajahnya sering akrab dengan nanti yang akan memilih, itu kan kemudian menjadi modal utama. Lalu digenjot iklan-iklan politik kan begitu. Ya memang ini tadi pertanyaannya mengutamakan figur dibandingkan rekam jejak, itu kan sistem ini kan ya sebetulnya kurang pas lah ya. Yang penting kan rekam jejaknya. Ya. Jangan sampai kemudian ya kita lihat pengalaman Filipina, kita lihat Estrada, itu kan bintang film jadi presiden tapi kan jadi kacau. Lalu diimpeach. Tuh. Trump misalnya kan juga semacam itu. Tapi saya tidak mengatakan bahwa semua public figure yang populer itu tidak baik, ada juga yang baik sih. Ya. Tapi yang penting adalah bagaimana rekam jejak itu. Kadang-kadang para voters itu kan banyak penyakit lupa, memorinya pendek begitu ya, sehingga apa yang terjadi dulu itu sudah tidak ingat lagi, yang hanya diingat hanya beberapa waktu yang ada belakangan ini saja. Jadi itu persoalan, kalau menurut saya itu jelek, tapi itu bisa direduksi dengan adanya ya pendidikan politik, voter education, literasi media, literasi bidang politik di kalangan voters begitu. Gitu Mas Yatno. Oke, terima kasih Mas Agung. Silakan teman-teman ya mau menyampaikan pendapatnya atau bertanya, silakan kalau ada. Halo. Kalau memang tidak ada mungkin karena ini juga hampir jam 9. Itu jam 9. Tidak terasa nih Mas Yatno. Ya, sebenarnya menarik diskusi soal ini. Mungkin dari Mas Agung silahkan bukan menyimpulkan tapi kemudian memberi kayak semacam statement akhir terkait diskusi dan dinamika politik di dalam negeri Filipina maupun dampak terhadap geopolitik regional dan maupun pengaruh AS dan pengaruh Cina terhadap dinamika politik dalam negeri Filipina yang kaitannya nanti dengan Laut Cina Selatan dan Hongkong. Silakan. Ya baik, terima kasih. Jadi dinamika politik domestik pemilu itu kan kaitannya dengan dinamika politik domestik itu memang mempunyai implikasi terhadap politik luar negeri tergantung siapa yang nanti akan terpilih menjadi presiden. Karena apa? Karena di dalam sistem politik di Filipina presiden itu mempunyai posisi yang kuat dibandingkan dari parlemen dan sebagainya karena dia memakai sistem presidensial. Sehingga dengan demikian itu perlu kita sebagai tetangga itu juga perlu mencermati apa yang terjadi di sana karena sebentar lagi tahun 24 itu kita juga akan mengalami. Jadi paling tidak itu sebagai semacam pembelajaran dan kemudian juga kaitannya dengan geopolitik karena itu juga menjadi poin penting karena setiap yang terjadi di dalam politik di ranah domestik itu pasti mempunyai resonansi terhadap politik luar negerinya. Jadi apa yang terjadi di Filipina tetangga kita perlu kita cermati dan ini sangat menarik sebetulnya karena banyak faktor yang bermain dan mirip-mirip juga dengan Indonesia karena tadi sudah saya sampaikan ada persoalan dinasti, ada kartel politik, ada persoalan berkaitan dengan religi dalam hal ini gereja dan sebagainya. Oke, saya sangat senang diskusi ini bisa menambah wawasan kita bersama. Gitu Mas Yatno. Ya, terima kasih Mas Agung atas waktunya, itu atas sudah mau berdiskusi dengan teman-teman yang ada di sini itu dan berbagi cerita, berbagi pemahaman itu kan
Untuk selanjutnya saya tidak akan menyimpulkan, tapi intinya tadi yang seperti disampaikan oleh Mas Agung bahwa politik dalam negeri akan mempunyai pengaruh terhadap politik luar negeri. Selanjutnya saya serahkan ke Mas Ardi selaku pembawa acara diskusi malam ini. Silakan Mas Ardi, saya kembalikan. Baik, terima kasih Mas Yatno yang sudah menjadi moderator diskusi pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada para pembicara, Romo Greg dan juga Pak Agung yang sudah berkenan menjadi pembicara pada diskusi kita pada kesempatan kali ini. Juga pada Direktur Mindset Institute, Mas Tri Guntur, juga pada segenap panitia yang terlibat, dan tidak lupa pada peserta yang sudah hadir dalam diskusi pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak dan semoga apa yang kita diskusikan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat ke depan dan ini tidak berhenti sampai di sini, tapi ke depan kita bisa berkolaborasi lagi, kita bisa berdiskusi lagi tentang isu-isu yang lebih strategis tentunya, yang bernyangkut pada national interest dan juga tentu berpihak pada kepentingan publik. Terima kasih, saya mewakili Inres Institute dan juga Mindset Institute mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Agung. Undur diri ya saya, Liv. Ya, terima kasih semuanya. Mas Guntur, saya gimana? Saya matikan ya Zoom-nya ya. Oke, Mas Iron. Oke. Terima kasih Mas Halo, Ardi. Mas Halo, Mas Ardi. Makasih Mas Etno, makasih. Ya. Terima kasih peserta semua.